Beberapa hari terakhir timeline teknologi lagi rame gara-gara bocoran tentang Poco X8 Pro yang katanya bakal lahir lebih cepat dari biasanya. Nah, kabarnya si Poco X8 Pro ini bukan murni produk baru, tapi hasil rebranding dari Redmi Turbo 5 yang rencananya meluncur di Tiongkok akhir tahun ini. Jadi kalau di sana keluar bulan Desember 2025, ya kemungkinan besar Poco X8 Pro global bakal nyusul nggak lama setelah itu. Nah, sebelum kita kupas tuntas tentang X8 Pro, menariknya Xiaomi juga kelihatan lagi ngebut. Mereka nggak cuma ngebut di lini Poco, tapi juga seri flagship. Bayangin aja, seri Xiaomi 16 kabarnya bakal muncul bulan September 2025. Padahal sebelumnya, Xiaomi 15 baru dirilis Oktober 2024. Artinya, mereka percepat hampir sebulan lebih cepat. Jadi jelas, ada strategi besar yang lagi mereka gaspol. Kenapa Poco X8 Pro menarik perhatian? Oke, balik ke Poco X8 Pro. Buat yang ngikutin seri ini pasti tahu kalau seri Pro Poco selalu jadi jagoan di kelas menengah atas. Dan kali ini bocorannya lumayan bikin hype karena ada beberapa poin yang bisa bikin kompetitor kayak Samsung, Transition, bahkan BBK Group yang punya Oppo, Realme, Vivo, OnePlus jadi garu-garu kepala. Pertama, sektor baterai. Poco X7 Pro kemarin bawa baterai 6000 mAh, lumayan besar. Tapi ternyata Poco X8 Pro kemungkinan bawa baterai 7000 mAh atau bahkan lebih. Versi global mungkin beda, tapi kalau Redmi Turbo 5 di Tiongkok udah fix bawa baterai segede itu, besar kemungkinan Poco X8 Pro global ikut-ikutan. Dan ini jelas bakal bikin smartphone lain di kelasnya kelihatan kerdil. Kedua, Poco X8 Pro kemungkinan cuma keluar satu varian aja, RAM 12GB dengan storage 512GB. Harga? Bocorannya sekitar 4-5 jutaan rupiah. Kalau bener segitu, ini bisa jadi smartphone paling value killer tahun depan. Performa, MediaTek makin ngeri. Nah, sekarang kita bahas jeroannya. Poco X8 Pro kabarnya ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Chipset ini dibikin dengan fabrikasi 3 nanometer oleh TSMC. Katanya sih skor Antutunya bisa tembus 2,2 juta poin. Itu berarti setara atau bahkan lebih tinggi dari Snapdragon 8 Elite Gen 3 dan bisa ngalahin Snapdragon 8S Gen 4. Kalau benar, ini bakal jadi pukulan telak buat Qualcomm. Apalagi Xiaomi juga dikabarkan bakal mulai menjauhin Snapdragon dan makin lengket sama MediaTek. Jadi bisa jadi masa depan Xiaomi bakal makin Dimensity banget. Untuk memori, Poco X8 Pro pakai RAM LPDDR5X dan storage UFS 4. Jadi kecepatan buka aplikasi, multitasking, dan transfer data bakal ngebut banget. Nggak ada cerita ngelek buat main game berat atau ngedit video langsung dari HP. Desain, masih Poco banget, tapi lebih premium. Dari sisi desain, Poco X8 Pro katanya nggak akan terlalu jauh dari X7. Bedanya, kali ini material belakangnya bakal pakai kaca dipadu frame metal. Jadi feel di tangan lebih solid dan premium. Bobotnya pun kabarnya ringan, di bawah 180 gram. Jadi walaupun baterai gede, tetap enak dipakai lama. Yang bikin makin oke, Poco X8 Pro juga kemungkinan bawa sertifikasi IP68. Jadi kalau keciprat air atau kena debu, masih aman. Buat HP kelas menengah, fitur ini lumayan langka. Layar, bukan kaleng-kaleng. Nah, layar ini yang bikin gue makin excited. Poco X8 Pro bakal pakai panel OLED 6,67 inci dengan resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 144 Hz. Terus, kecerahan maksimal tembus 3200 nits. Itu artinya, dipakai outdoor siang bolong pun tetap jelas. Belum cukup sampai situ, Poco kasih dukungan Dolby Vision Plus, HDR10 Plus, dan HDR Vivid. Jadi buat maraton Netflix, scrolling sosmed atau gaming, visualnya pasti gokil abis. Masuk ke sektor kamera, Poco X8 Pro kayaknya nggak main-main. Bocorannya bawa kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditemani lensa 8 megapiksel ultra wide, plus kemungkinan ada tambahan telefoto. Kalau benar, ini jadi upgrade gede banget dibanding generasi sebelumnya. Perekaman video pun sangar, bisa 4K 60 fps dengan stabilisasi OIS plus EIS. Jadi buat yang suka bikin konten, HP ini udah lebih dari cukup. Software dan update. Poco X8 Pro bakal jalan di Android 15 dengan antarmuka HyperOS 2.0. Xiaomi janji kasih 3 kali major update OS dan patch keamanan selama 5 tahun. Jadi soal software aman buat jangka panjang. Ini penting karena banyak orang masih trauma sama brand lain yang cuma ngasih update setahun 2 tahun. Yang nggak ada, jack audio 3,5 mm dan slot micro SD. Jadi kalau lo masih pakai earphone kabel, harus pakai adapter. Baterai dan fast charging, gokil.
Balik lagi ke baterai, Poco X8 Pro bawa baterai 7000 mAh plus fast charging 120 watt. Jadi bukan cuma awet, tapi juga bisa isi penuh dalam waktu singkat. Cocok banget buat lo yang sering mobile, nggak punya waktu lama buat ngecas. Strategi Xiaomi sedang berubah. Kalau dilihat dari semua bocoran ini, ada pola yang menarik. Xiaomi lagi berusaha main cepat dan makin percaya diri dengan MediaTek. Kalau dulu Poco cuma jadi flagship killer murah, sekarang Poco X8 Pro kayaknya mau geser jadi trendsetter di kelas menengah. Dengan harga 4-5 jutaan, fitur segede ini, Poco jelas bakal bikin panas pasar. Brand lain mau nggak mau harus bikin strategi baru. Kalau enggak, siap-siap dilibas hype Poco X8 Pro. Kesimpulan, worth it ditunggu gak? Jawaban singkatnya, iya banget. Dengan baterai monster, layar canggih, kamera upgrade, performa buas, dan harga yang masih ramah kantong, Poco X8 Pro bisa jadi salah satu smartphone terbaik tahun depan di segmen menengah. Apalagi kalau beneran cuma keluar satu varian RAM 12GB dengan storage 512GB, pilihannya jadi simple, nggak perlu bingung mikirin varian mana yang paling worth it. Sekarang tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Kalau Redmi Turbo 5 beneran meluncur di Tiongkok bulan Desember 2025, kemungkinan besar awal tahun depan Poco X8 Pro udah bisa mampir ke Indonesia. Jadi buat lo yang lagi cari HP baru, mungkin ini saatnya sabar dikit, karena Poco lagi nyiapin sesuatu yang bisa bikin kelas menengah gonjang-ganjing. Jadi gimana menurut lo? Kalau Poco X8 Pro masuk ke Indonesia dengan harga 4 jutaan, lo bakal langsung sikat atau masih mending lirik brand lain?